Dari Studio Gembira Belajar, inilah Mem Hesti Show. Hai semua, selamat berjumpa dengan saya Hesti Kristanti di sini yang akan memandu acara talkshow Mem Hesti Show, di mana acara ini digelar oleh SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana yang bekerja sama dengan Gembira Belajar Media. Di mana program kali ini kita akan banyak mengupas dan ulas tentang broadcasting. Ya, dan di episode kali ini kami mengundang dua narasumber yang memang sudah memiliki begitu banyak pengalaman. Kita langsung panggilkan saja Mas Hendra dari Trans 7 dan Pak Endang Priyono dari MNC Group. Sebelumnya, monggo loh, silakan duduk. Ya, kita lihat dulu profil narasumber kita kali ini. Endang Priyono saat ini bekerja sebagai koordinator liputan di MNC TV, stasiun televisi swasta yang tergabung dalam grup MNC Media. Memulai karir jurnalis TV sebagai editor video pada tahun 2002, Endang juga pernah menjadi reporter yang meliput beragam peristiwa dalam dan luar negeri. Kota dengan transportasi modern ini membuat Wapres Yusuf Kala penasaran dan memutuskan untuk menggali informasi lebih jauh. Transportasi publik di kota Brussel, Belgia sangat maju. Tak ada salahnya Jakarta belajar dari kota ini. Dari Brussel, Belgia, Endang Priyono, MNC Media melaporkan. Pekerjaan sebagai jurnalis TV menurut Endang harus siap menghadapi perubahan zaman, apalagi di era digital saat ini. Hendra Rukmana saat ini bekerja sebagai kameramen dan kreatif di Trans 7. Memulai karir jurnalis TV sebagai kameramen sejak tahun 2011. Hendra sudah banyak terlibat dalam beragam program acara di News Trans 7 seperti program berita redaksi, program magazine Warna, Merajut Asa, dan saat ini masih aktif memproduksi program The Police. Pekerjaan sebagai jurnalis TV menurut Hendra harus sensitif terhadap lingkungan sekitar karena setiap peristiwa memiliki nilai berita. Kalau lihat tadi ya, itu video-videonya bapak-bapak berdua ini bikin orang itu jadi penasaran. Ibaratnya seorang traveler itu memang sudah menjadi passionnya gitu ya, menjadi seorang yang meliput, reporter atau apapun. Saya pengen tahu dong pengalamannya Pak Endang sendiri sampai ke saat ini gitu ya. Ya, Maya, terima kasih. Jadi sebelum saya berkiprah di jurnalis TV, saya awali dari semasa kuliah ya. Jadi sewaktu kuliah saya sudah berkecimpung sebagai reporter di sebuah surat kabar dan online ya. Setelah lulus kuliah dan kursus editor berita TV, baru saya mulai masuk ke MNC TV. Waktu itu masih namanya sebutannya TPI ya. Oke, TPI. Iya, sejak itu Televisi Pendidikan Indonesia. Kayaknya sekarang, saya masih kecil juga ya. Sekarang MNC TV. Jadi selama di stasiun TV itu saya pernah menjadi editor berita TV, kemudian menjadi reporter yang meliput berita, kemudian sebagai produser program berita, sebagai koordinator daerah dan koordinator liputan sampai saat ini. Ya, itu saya bilang pengalamannya itu segudang. Nah, yang satu lagi juga tidak ketinggalan. Silakan Mas Hendra, pengalamannya sampai dengan saat ini itu apa aja sih? Mungkin waktu zaman saya itu belum ada ya SMA atau SMK yang kejurusan broadcast. Waktu itu saya mencari-cari gitu sekolah, itu udah di tahap kuliah. Berarti jadi kalau waktu itu ada pasti mau dong ya ke SMK broadcast aja. ya. Jadi waktu itu kepikiran untuk menjadi sinematografi atau pembuat film. Lalu saya pilih cari universitas pun waktu itu pilihannya sedikit. Iya. Pilihannya sedikit untuk jurusan broadcasting. Iya. Waktu itu
kebetulan ada informasi di Pajajaran, Bandung. Saya daftar sana, jurusan broadcast, akhirnya masuk. Dan ya memang udah dari awal niat mau terjun ke industri broadcast. Akhirnya saya kuliah di sana kurang lebih 3,5 tahun. Aktif di kegiatan mahasiswa yang di bidang jurnalistik dan perfilman. Jadi memang sudah. Jadi memang dari mahasiswa tuh ya Pandang dengan Mas Hendra tuh memang sudah masuk dalam dunia broadcasting itu sendiri ya. Lulus kan, begitu lulus kuliah sempat ya magang-magang atau freelance di industri itu ya, awalnya sih bukan di jurnalistik ya, lebih ke TVC atau iklan advertising. Nah, itu masuk ke industri di Trans 7, mulai jadi jurnalis sampai sekarang. Oke, kembali ke Pandang. Menurut Pandang, jurnalis itu sendiri seperti apa sih? Orang yang bagaimana gitu? Ya, jurnalis itu adalah orang yang mengumpulkan informasi dan menyampaikannya ke masyarakat. Tapi tentunya informasi yang disampaikan itu haruslah informasi yang sesuai fakta dan tidak dibuat-buat. Jadi itu sebutan dari seorang jurnalis. Kalau disebut jurnalis TV berarti orang tersebut bekerja di stasiun televisi. Stasiun TV dimanapun itu ya, pasti sama ya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Mas Hendra? Kalau menurut saya kalau jadi jurnalis itu seperti orang yang sebelah tahu ya, atau sok tahu mungkin awalnya. Tapi kan kepo. Oh, anak sekarang jadi bilang. ya awalnya sok tahu ini maksudnya dia ingin cari tahu lebih dalam. Jadi mungkin hanya tahu dasarnya aja. Begitu dia bertemu dengan narasumber yang lebih kompeten, dia akan menggali informasinya lebih dalam, otomatis pengetahuannya pun akan bertambah. Jadi wawasannya pun akan makin luas gitu. Walaupun kita ketemu narasumber dari bidang pendidikan, otomatis wawasan kita tentang pendidikan bertambah. Kita ketemu dengan narasumber dari dunia pertanian, kita kan lebih tahu dengan dunia pertanian. Jadi kalau jadi memang berarti loginya harus tahu semua. Apalagi dengan kita menghadapi berbagai macam orang dengan backgroundnya. Oke. Selain kita harus tahu, jadi kita jadi tahu banyak. Baik. Tahu dikit, akhirnya tahu banyak. Ya, itulah seorang broadcaster ya. Oke, satu kata nih buat seorang broadcaster bagi Pandang. Gercep. Apa itu Pandang gercep? Gerak cepat. Jadi kita harus benar-benar cepat. Ya. Kalau jadi seorang jurnalis harus sesuai dengan deadline, harus cepat. Jadi nggak boleh sampai ketinggalan deadline. Nggak boleh ada disiplin waktu, itu berarti yang utama ya. Disiplin waktu. Oke, satu kata untuk Mas Hendra. Harus jujur. Agar dia tidak terjerumus jadi penyebar hoax. Atau menjadi provokator. Ya, jurnalis itu menjadi satu warning ya untuk semua jangan ya. Sampai kita sebagai jurnalis yang punya platform atau media untuk menyebarkan suatu fakta malah dijadikan provokator atau provokasi untuk itu orang yang sangat disayangkan ya, apalagi mereka punya etika. Benar. Etika jurnalistik ya, itu yang harus diikuti kan ya untuk semuanya. Oke, Mas Hendra dengan Pandang kan sekarang kita ada di SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana. Peluang ke depan untuk anak-anak dan harapannya itu seperti apa sih untuk di zaman now, di era 4.0 saat ini? Ya, di SMK Broadcast ini ya, ini jurusan broadcast tentunya secara ya, kalau tadi saya sudah melihat sekolah ini sudah lengkap gitu peralatan broadcastnya, ada kamera, ada studio seperti ini. Nggak semuanya punya kayak gini ya. Jadi ini sebaiknya oleh siswa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, diperbanyak praktek, dilatih skill supaya nanti secara langsung terjun ke lapangan sudah dibekali oleh ilmu yang dari SMK ini. Baik, kalau untuk Mas Hendra sendiri, peluangnya anak-anak tuh bagaimana dengan yang ada di sini? Kalau sekarang nih sangat luas ya peluangnya, bahkan tidak hanya di industri televisi aja, kita ada sekarang platform digital. Otomatis itu menjadi salah satu kompetisinya pun semakin ketat. Jadi anak-anak yang sudah punya basic broadcast itu harusnya mereka punya keuntungan lebih unggul dibandingkan orang yang mungkin tidak memiliki dasar ilmunya yang secara diambil secara ini ya, diajarkan gitu, atau mereka bisa beruntungnya akan lebih
selangkah lebih maju. One step ahead. Itu yang selalu didengungkan loh oleh owner dari kami ini di sini, Ibu RS itu selalu bilang one step ahead. Itu sepertinya lompatannya itu udah tinggi banget gitu ya. Dan ternyata peluang di 4.0 untuk broadcaster itu memang sangat luas sekali. Sangat luas dan sangat ketat ya persaingannya ya. Persaingannya. Jadi kita pun harus terus mengupgrade diri kita. Baik. Oke, itu kalau kita dengarkan begitu banyak pengalaman yang memang menjadikan Mas Hendra dan Pandang menjadi seorang broadcaster, menjadi seorang jurnalis seperti saat ini. Dan ini menjadi inspirasi kita semua kalau mau maju jadi broadcaster. Always one step ahead. Setelah kita mendengarkan begitu banyak pengalaman dari Mas Hendra dan Pak Endang, tentunya kita semua merasa terinspirasi dan termotivasi. Mau tahu kelanjutannya? Tetap bersama Mem Hesti Show. Kembali lagi bersama Mem Hesti di sini. Kalau tadi kita mendengarkan begitu banyak pengalaman dari beliau-beliau narasumber saya, saat ini kita akan mau kepoin lagi dari pengalaman itu apa sih yang bisa mereka ceritakan? Ya, sebentar. Sini, apaan yang kita mau kepoin? Ya ampun. Iya. Nih, dari itu mereka ya? Iya, dari mereka. Oke, kita mau lihat ceritanya pasti seru. Oke. Makasih. Iya. Baik, pemirsa. Saat ini saya sudah kepo ini dua narasumber saya. Mereka dengan pengalaman, saya pengen tahu cerita uniknya, cerita yang paling membuat mereka tuh terkesan saat menjadi seorang jurnalis. Oke, ini saya akan berikan nih ya ke Mas Hendra. Kemudian ini lagi apa sih yang bisa diceritain dari foto ini? Ini mereka nggak tahu loh saya bikin kayak gini. Oke, sweet dulu. Siapa yang mau nerangin? Sweet dulu. Yang senior dulu aja ya. Oh, yang senior. Saya menghormati yang senior. Oh, menghormati ya. Monggo lo Pak. Kita lihat, kasih tahu. Ini kan? Iya. Ya, ini adalah foto waktu saya bertugas sebagai produser mudik di tahun sekitar 2 tahun lalu ya. Pada saat itu jalan tol ditutup dan sedang berlaku satu arah ya. Jadi kita bebas foto-foto di jalan tol. Jadi tidak hanya saya, banyak bahkan petugas juga pada foto-foto seperti ini ya. Kemudian foto kedua ini adalah waktu saya bertugas di London, ini di depan Istana Ratu Elizabeth. Berasa II, ya. Berasa. Tunggu, ini kayak ditempel gitu gak sih? Iya. Coba kita cek beneran gak sih? Gitu. Itu kapan Pandang? Kapan itu Pandang? Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Memang ini kelihatannya cropping ya. Tapi ini real loh. Ini benar saya berada di depan Istana Ratu Pada Elizabeth. saat acara apa ya waktu itu Pandang? Waktu itu saat kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya ikut meliput beliau dan di depan istana ini hanya diberi waktu 10 menit. Jadi saya sempat selfie seperti ini. Memang waktu itu cuacanya tidak secerah ini ya. Ini saya edit awannya saja jadi biru. Hebatnya gitu tuh ya bisa ngedit sendiri. Padahal ngarep ya. di sana ada salju. Jadi enak ya kalau jadi jurnalis diajak keluar negeri gitu. Traveling traveling itu menjadi privilege dah ya. Kapan lagi gitu bisa ke London gitu. Wapres ya. Oke. Next, tadi sudah ya. Oke, sekarang tuh Mas Hendra. Yang mana apa dulu sih nih? tuh kayaknya seru banget. Saya nggak tahu milih dua itu. Kayaknya ceritanya bakalan seru tuh. Ya kalau foto yang ini nih kan kayak kelihatannya manjat tembok ya. Jadi kalau ini sebenarnya hal yang biasa buat kameramen gitu untuk mendapatkan gambar yang terbaik kita harus rela manjat pohon, manjat tembok, manjat dinding, manjat bawa itu ya. bawa kamera. Okay. Itu kurang lebih kameranya beratnya 5 kilo lah ya. 5 kilo.
kita harus menjaga keselamatan kita, terutama menjaga keselamatan alat. Yang paling utama, karena prinsip kita sebagai seorang kameramen itu harus menyelamatkan alat dulu dibanding kita gitu. Lebih berharga alatnya. Lebih berharga alatnya, karena punya kantor alatnya. Sampai segitu. Itu pacar pertama apa? Ya bisa dibilang gitulah ya. Hidupnya kameramen ibaratnya. Untuk jadi seorang kameramen dia harus punya jiwa memilikinya dulu dengan alatnya. Jadi ngeblend ya. Ngeblend, nggak cuma bisa pakainya aja, tapi harus bisa menjaganya. Otomatis kalau kita bisa menjaga alatnya pun akan membantu kita. Itu kayak suatu hukum yang mungkin tidak bisa dijelasin ya. Itu passionnya seorang kameramen ya. Jadi untuk ahli sebagai kameramen harus belajar manjat pohon dulu kali ya. Atau manjat tembok. Ya itu kayak suatu panggilan alam kali ya, tuntutan ya. Tapi tetap harus safety. Jadi kalau kita manjat dinding, itu pun harus ada standar keamanannya, SOP-nya. Jadi harus ada kayak harnessnya itu lengkap sebenarnya, peralatannya lengkap. Jadi walaupun berbahaya tapi udah standar. Itu dalam acara apa itu Mas Hendra? Waktu itu saya bikin sebuah sketsa lah ya, sketsa komedi gitu. Ini harus ada frame atau itu yang harus saya naik untuk mendapatkan gambar yang terbaik. Kayak gitu. The next. Oh, kalau ini kasih lihat dulu dong ceritanya. Kalau ini sih waktu itu diundang sama kapal perangnya Amerika, USS Sampson. Dia kayak datang ke Indonesia tuh, ke perairan Indonesia itu dalam rangka kayak kalau kita bilang sih ziarah ya. Dia ada suatu peristiwa yang mungkin waktu itu kesatuan dia, kapal dia tenggelam di perairan Indonesia, dia tabur bunga di sana. Terus dia kayak sedikit seremoni di tengah laut. Itu pun kita waktu saya naik kapal ini itu pun ketat sekali. Ternyata pas saya ngobrol-ngobrol dengan tentara ini, mereka umurnya relatif muda-muda gitu. Mungkin wajib militer kali ya. Sana. Jadi sebenarnya lebih enak sebagai wartawan apa tentara kalau Kalau wartawan itu bisa dibilang harus jadi semuanya. Ketika kita bersama tentara, kita harus ngeblend jadi tentara. Ketika kita membuat produksi hal-hal yang investigasi yang itu kan menyerempet-nyerempet bahaya. Kita harus membaur, misalkan kita menginvestigasi suatu perjudian besar, kita mau nggak mau kita menjadi pemain judinya atau menyamar, undercover. Tapi itu bagi kami semua pemirsa, semuanya kita yang mendengarkan serius banget sih pada. Halo, tetap di mana Mem Hesti di sini, Mem Hesti Show. Apalagi yang akan kita lihat keseruan dengan mereka? Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi kita pada keseruan kali ini. Kalau tadi Mem Hestinya ini nanya terus ya, sekarang saya mau minta kedua narasumber saya mewawancarai saya. Sebuah challenge untuk mereka tentunya. Oke, kita lihat. Yang pertama siapa nih? Mau Sweet dulu atau Pandang lagi? Saya dulu. Oke, sepertinya Pandang. Dan satu lagi kameramennya yang punya passion pastinya. Silakan Mas Hendra. Oke, saya sekarang sebagai Menteri Kesehatan. Pura-pura aja deh ya. Baik. Ya pemirsa, kita akan coba mewawancarai host kita kali ini, Mem Hesti. Oke. Di sebelah sini Pak. Tes. Selamat siang Ibu Menteri. Selamat siang Pak. Oke Bu Menteri, pandemi belum berakhir tapi masyarakat kelihatannya belum begitu paham soal COVID-19 ini. Menurut Bu Menteri,
apa sih sebetulnya penyebab dari merebaknya wabah ini dan apa himbauan buat masyarakat? Baik, tentunya kita masih semuanya khawatir dengan pandemik seperti ini yang disebabkan oleh virus corona yang kita kenal dengan COVID-19. Dan saya menghimbau kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan. Use the masker, kemudian pakai hand sanitizer, dan keep the distance. Itu yang your health is safe for others. Baik, terima kasih Bu Menteri, semoga sehat selalu Bu. Sama-sama. Gantian nih? Gantian. Oke. Sekarang berikutnya Mas Hendra yang mewawancarai saya. Aduh, pertanyaannya. Aduh, jangan susah. Pertanyaannya mau yang susah mau yang gampang nih? Mas Hendra, sesuai dengan briefing. Oh gitu. Kita ini aja ya, Mbak Messi sebagai seorang guru nih ya. Oke. Saya akan pengen tahu sih nih, kendalanya apa sih kalau seorang guru nih di pandemi saat ini nih untuk mengajar atau proses belajar mengajar untuk para siswa? Baik, kalau kendalanya itu salah satunya ya itu adalah jaringan internet. Pernah suatu saat terjadi pada saat kita melaksanakan PJJ, ada salah satu provider yang drop, yang akhirnya semua siswa kebingungan. Nah, inilah kemungkinan yang memang menjadi kendala di samping kendala-kendala yang lain tentunya. Demikian. Ada ini enggak ya tipsnya untuk para siswa nih biar bisa biar mengikuti pelajarannya itu bisa masuk dan bisa tepat gitu ke sasaran? Ya, kalau karena mereka kerja di rumah atau belajar dari rumah, tentunya support dan dukungan orang tua itu sangat diperlukan. Ya, orang tuanya agak repot sendiri, tapi kan ini juga untuk kebaikan anak-anak. Itu saja. Mau ditanya lagi? Sudah, terima kasih. Baik pemirsa, sepertinya kalau memang dari jurnalis pengen nanya terus. Mohon maaf. Baik, yang kedua, games yang kedua adalah bagaimana seorang jurnalis atau pandang harus gercep. Berarti otaknya juga harus cepet. Kalau ada pertanyaan juga harus cepet. Oke, kita akan mulai dari siapa dulu nih? Sweet dong, sweet. Nggak mau sweet, sweet. Apa nih? Sweet Jepang? Oh, berarti? Ya. Ya. Oke, silakan. Ternyata pandang lagi. Kita lihat bagaimana. Oke ya, siap? Oke. Dalam waktu 2 detik tolong dijawab. Saya Bu Guru, jadi saya senang banget bertanya. Pandang. Pilihlah salah satu dari jawaban ini. Jawaban lo yang dipilih. Donald Trump, Putin. Putin. Flora, fauna. Fauna. Rossi, Najwa. Najwa. Karni Ilyas, Jeremy Teti. Karni Ilyas. Ganjar apa Ridwan? Ridwan Kamil. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Panda. Challenge-nya seperti itu. Kita lihat nanti yang menang siapa ya. Oke. Next untuk Mas Hendra. Oke, ini sama pertanyaan. Ih, terserah, nanti terserah sama. Surprise ya? Iya, ya. Oke. Jokowi, Mahathir. Jokowi. Oke. Fosil artefak. Fosil. Kick Andy, ILC. Kick Andy. Kick Andy. Nunung, Soimah. Soimah. Erick Thohir, Mahfud MD. Erick Thohir. Gila. Kita tepuk tangan lagi. Ya, inilah challenge kedua, katanya Pandang harus gercep. Jadi memang nanti kita lihat ya, kita lihat bagaimana yang menang siapa. Saya mau minta audiensnya di sini tepuk tangan dong, rame-rame ya, untuk Pandang. Tepuk tangannya seperti apa? Oh, terima kasih. Mas Hendra, tepuk tangannya. Aduh, ada 2.500 peserta ya, tepuk tangannya. Kita lihat nanti di akhir acara ini siapa yang menang. Oke, baiklah, inilah keseruan 2 narasumber kami di sini yang sudah datang, sudah sharing pengalaman, peluang-peluang untuk broadcaster di 4.0 ini seperti apa, dan juga kita sudah senang-senang dengan sharing pengalaman, cerita, dengan foto-foto pengalaman mereka. Demikianlah akhir dari Mem Hesti Show untuk saat ini, yang pastinya kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa.